Shalom, sidang jemaat yang kami kasihi dari Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Kota Batu. Kami bersyukur kita seluruhnya bisa memperingati keangkatan Kristus ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga mengandung banyak berkat dan pengharapan yang pasti dan abadi. Setialah beribadah kepada Bapa Surgawi dan kepada Yesus Kristus yang memelihara kita dari serangan wabah corona dan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan, dan memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan melalui kehadiran Roh Kudus kepada kita. Setialah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Suatu hal yang luar biasa, suatu perkara yang luar biasa. Engkau menjanjikan masa depan yang indah buat kami. Engkau memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kami. Sebab kami tahu Bapak, di saat kami ada di dalam-Mu, saat kami berada dekat Engkau, ada pengharapan dalam setiap kehidupan kami dan masa depan kami cerah bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kehidupanku dengan
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk berhimpun, bersama-sama beribadah secara online di tempat kami masing-masing, semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan dengan sukacita kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini mari kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian saya bacakan buat Bapak Ibu saudara yang ada di rumah masing-masing yang sedang memperhatikan siaran ini, dan kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita semuanya. Berkaitan dengan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan melihat, kita akan mengalami makna kenaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat ketika Yesus naik ke surga, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apa yang perlu kita imani, apa yang perlu kita yakini adalah ketika kenaikan Yesus Kristus ke surga, Tuhan sedang memberkati kita. Hitung-hitung berkata-kata tentang berkat Tuhan, tentu kita harus bedakan antara berkat Tuhan dan gaji. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kadang orang menghitung, menyamakan berkat dengan gaji. Sebenarnya ada sedikit yang berbeda. Kalau gaji itu diberi oleh perusahaan, kalau berkat itu dari Tuhan. Kalau gaji bisa dihitung setiap bulan, tetapi kalau berkat itu Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Gaji selalu bisa kurang, bahkan bisa dipotong, tetapi berkat Tuhan selalu mencukupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, jangan selalu dihitung dengan angka-angka nominal. Tetapi jika kita hari ini masih sehat, itu semata-mata berkat Tuhan. Bayangkan kalau kita sakit, berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Tapi ketika kita sehat, itu anugerah yang dari Tuhan. Kita bisa bernafas dengan leluasa, itu juga berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang harus kita yakini di hari kenaikan Tuhan ini. Tuhan sedang memberkati kehidupan kita. Sehingga jangan susah, jangan khawatir apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi di luar kita, tetap percaya Tuhan sedang memberkati kehidupan kita. Yang kedua, di hari kenaikan Tuhan ini bersama-sama kita akan melihat bahwa di hari kenaikan Tuhan, mereka murid-murid kepada murid-murid sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan, kita mesti mengambil sikap untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan. Kita memberikan penghormatan, kita memberikan penghargaan yang tertinggi hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita menghargai hadirat Tuhan, kita menghargai kemuliaan Tuhan, sehingga dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan Yesus, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, saya belajar dan mempelajari bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus.
mereka ada yang ketakutan, sekalipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga mereka menutup pintu, mereka berkumpul di tengah-tengah kondisi pada waktu itu, dan mereka dalam ketakutan. Dan dalam ketakutan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika ada murid-murid perjalanan ke Emmaus, mereka juga merasakan keraguan-raguan dalam kehidupannya. Dan bagaimana ketika kita menghadapi, memperingati kenaikan Tuhan? Mari mantapkan diri, percaya kepada Tuhan dengan mengambil sikap selalu memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah kita memberikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari penghargaan dari siapapun, karena penghargaan dan kehormatan itu hanya bagi nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, saat kita melayani, saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas, lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan, yang ketiga adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanda orang yang bisa memaknai kenaikan Tuhan adalah mereka selalu bersukacita. Sukacita bukan ditentukan dari luar, sukacita ditentukan dari hati. Hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hati yang dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah PSBB yang sedang berlangsung di Kota Malang, di Kota Batu dan sekitarnya, tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, hati ada kepastian di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita. Beda dengan orang yang tidak punya pengharapan. Mereka akan selalu sedih, mereka akan selalu susah, bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan yang ada, mereka sedang mencari siapa yang bisa dipersalahkan. Mereka mencari kambing hitam. Karena pada dasarnya kita semua tidak mau disalahkan, dan kita mau mencari benar sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengalami kenaikan Tuhan, maka hati kita dilimpahi dengan sukacita. Sekali lagi, sukacita yang dari Tuhan janganlah ditentukan dari situasi kondisi yang ada di luar kita. Di kondisi di luar kita bisa menyedihkan, bisa tidak menyenangkan, bisa membuat kita sedih, susah. Tetapi kalau sukacita yang dari dalam itu, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebabnya, Rasul Paulus di dalam Tesalonika mengatakan, tetaplah bersukacita, bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa. Karena dengan bersukacita, kita akan mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah makna kenaikan Tuhan sangat menolong kehidupan kita. Dan bagian yang keempat dari kenaikan Tuhan adalah mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar memaknai kenaikan Tuhan, mereka akan menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Memang saat-saat ini kita sedang terhalang untuk bisa beribadah bersama-sama. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, tidak akan terhalang oleh apapun juga. Hanya tinggal kita mau atau tidak. Kita pilih bersantai-santai, bersenang-senang, nonton TV, melakukan aktivitas biasa, bisa saja. Atau kita ambil peran untuk kita bisa berdoa. Kita bisa menyembah kepada Tuhan bersama-sama. Dan itu adalah pilihan masing-masing. Dan ketika kita mengalami pertolongan mukjizat Tuhan, kita akan bisa melihat dan memuliakan Tuhan senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah malam ini ketika kita bersama-sama dengan keluarga, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ada pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Sekali lagi, ketika kita sedang mengalami, sedang menjalani, sedang merayakan kenaikan Tuhan, pastikan dalam hati kita percaya Tuhan sedang memberkati kehidupan kita. Jadi ketika sekarang kita tidak punya apa-apa, jangan terlalu gelisah, jangan terlalu takut. Karena Tuhan berkata, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, tidak usah kau khawatirkan dan tidak usah kau risaukan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah
juga mengupayakan mencari akan hal itu. Tetapi Bapa yang di surga tahu, dan Dia akan mencukupkan, akan memberkati kita semuanya. Yang kedua, kita menyembah kepada Tuhan. Ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, kita selalu akan bisa menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sekalipun kondisi tidak baik, kita tetap bersukacita. Kita tetap tersenyum, kita tetap memandang ke depan, kita memandang karena ada pengharapan di dalam Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan yang terakhir, kita akan selalu berada di dalam bait Allah. Kita selalu memuliakan Tuhan, kita selalu beribadah bersama-sama. Saatnya nanti physical distancing dihentikan dan kita bisa memulai untuk beraktivitas kembali. Dan mari kita akan setia beribadah kepada Tuhan sebagai tanda kita memperingati dan memanai kenaikan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita merayakan, memanai kenaikan Tuhan, kita bersukacita, tetapi setelah itu kita bersusah kembali. Kita tidak ada iman pengharapan lagi kepada Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan lagi. Mari kita akan bersama-sama melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Allah yang sangat baik dan memberkati kita akan menolong kita senantiasa. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong dan selalu memberkati kehidupan kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong untuk kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam hidup kami. Di tengah-tengah perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang biasanya kami rayakan di gereja, karena situasi dan kondisi kami harus rayakan, kami harus beribadah di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami, Engkau memberkati kami semua, dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau sampaikan pengumuman bahwa hari-hari tidak ada perubahan. Hari-hari kebaktian sampai dengan menunggu keputusan pemerintah, kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Kiranya Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa itu akan menolong dan memberkati kita. Dan nanti ketika kita merayakan doa Dasadina, kita akan terus berdoa setiap jam 6 sore. Bapak Ibu, saya mengajak, menghimbau mulai dari malam ini sampai dengan 10 hari ke depan, luangkan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, luangkan waktu, luangkan kemampuan jika memungkinkan untuk kita berpuasa, sehingga hari Minggu tanggal 31 kita bisa merayakan hari pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus benar-benar dinyatakan atas kehidupan kita semuanya. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kehidupan kita semuanya, dan tanpa terkecuali Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita juga berdoa. Di hari ini Bapak Gembala juga berulang tahun yang ke-75. Kiranya Tuhan juga menolong beliau, memberkati beliau dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan bisa melayani kembali bersama-sama dengan kita dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan malam ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah, anak-anak-Mu yang bersama dengan keluarga mengikuti ibadah online saat malam ini.
Tuhan memberkati mereka, memberkati nikah rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati hubungan mereka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kiranya berkat Allah senantiasa ada pada kehidupan kami semuanya. Malam ini kami juga berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Tobing yang hari ini berulang tahun yang ke-75. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan pemulihan yang dari Tuhan, sehingga tubuhnya menjadi sehat kembali, bisa bersama-sama dengan kami kembali saatnya nanti untuk melayani Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera, sukacita terus menyertai beliau dimanapun beliau berada saat-saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan malam hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan kemanapun kami pergi, biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Akhirnya, kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat malam ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di 10 hari kita akan berdoa bersama-sama. Akhirnya Tuhan memberkati dan shalom.